bersama tim Arrow-nya berhasil selamat dari serangan hologram Justice League di Sanctuary. Setelah berhasil mengambil file dokumen yang ada di topeng Sanctuary, Oliver pun kemudian dipindahkan Amanda kembali ke masa depan apokaliptik. Dia sempat mengatakan kepada Connor untuk mengantarkan Roy Harper ke kota Gotham untuk menemui putrinya di sana. Nah, ketika Oliver Queen berada di masa depan kembali di dunia masa depan apokaliptik, dia bertemu dengan Merlin dan kemudian menyerangnya dengan hologram tim Arrow. Sepertinya tim Arrow membuat Oliver tidak berdaya. Nah, cerita itu adalah ringkasan cerita yang sebelumnya, dan sekarang mari kita lanjutkan pada edisi yang berikutnya. Inilah ulasan cerita video komik Green Arrow volume yang ke-7 yang berada di era Dawn of DC untuk edisi yang ke-12, yang dimana juga merupakan detik-detik terakhir menuju event Absolute Power. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia dengan DC Indonesia. Bagi yang belum subscribe, ayo dukung channel DC Indonesia. Bagi yang sudah, kalian sangat luar biasa. Yeah. Cerita ini dibuka dengan narasi yang disampaikan Oliver Queen sendiri. Dia menjelaskan bagaimana di saat itu dia teringat di saat melihat cahaya terang bulan yang memenuhi semua janji. Dia juga ingat di saat mencium aroma pantai dan desiran ombak yang sepoi-sepoi. Di saat itulah dia teringat pertama kalinya busur dan anak panah yang dia pegang di kedua tangannya. Dia juga teringat sepertinya dia merasakan telah menjalani kehidupan yang bodoh dan alam semesta memberinya sebuah pelajaran. Tetapi yang paling dia ingat adalah cahaya bintang-bintang. Dia tidak pernah melihatnya yang seperti itu di Star City. Dia tahu dia akan keluar dari pulau itu. Kehidupan yang akan dia jalani akan sangat berbeda dari sebelumnya. Dia perlu menebus dirinya sendiri bahwa dia telah diselamatkan karena suatu alasan. Tapi di bintang-bintang itu dia juga bisa melihat kehidupan yang tidak akan pernah dia miliki. Tidak akan bertemu dengan wanita yang dia cintai. Tidak akan memiliki putra. Tidak akan membenarkan ketika dia membuat kesalahan dengan Connor. Dia tidak akan pernah memperbaiki keadaan dengan keluarganya sendiri. Dia tidak akan pernah meneruskan sedikit hal yang telah dipelajari. Dia tidak akan pernah mempunyai persahabatan seperti yang dia kira akan dimilikinya. Dan yang paling penting, dia tahu dia akan pergi kepada kematiannya. Nah, saat inilah dimana Oliver Queen menghadapi serangan hologram tim Arrow yang dibuat oleh Dark Archer. Hologram tim Arrow mengalahkan Oliver yang menolak untuk melawan mereka. Merlin memberitahu Oliver bahwa dia akan membuat hologram tersebut perlahan-lahan akan menyiksanya sampai kepada kematian yang akan menjemputnya, dan selanjutnya dia akan melemparkannya ke mesin teleporter. Namun ketika dia akan melakukannya, Oliver ternyata mengaktifkan mesin teleporter terlebih dahulu dan menggunakannya untuk memanggil anggota tim Arrow-nya ke masa depan. Yang tentu saja tim Arrow melawan hologram dari versi mereka masing-masing. Selain tim Arrow, ternyata Black Canary juga datang ke sana dan akhirnya membubarkan mereka dengan teriakan supersoniknya. Melihat itu, Merlin mencoba menembaknya, tetapi Oliver dapat menghentikannya, yang kemudian mereka berdua sempat berkelahi dan secara bersamaan meraih busur mereka masing-masing untuk menembak satu sama lain. Meski Dark Archer terlihat cepat, Oliver ternyata lebih gesit sedikit daripada musuhnya itu. Anak panah tasernya mengenai Merlin tepat di antara kedua matanya, sementara panah Merlin hanya mengenai pipi Oliver Queen. Setelah Merlin ambruk, menyusul yang muncul di balik teleporter adalah John Diggle. Kehadirannya membawa Merlin pergi melalui portal. Dia memberitahu Oliver implan yang ada di dalam kepalanya tinggal satu teleportasi lagi yang kemudian akan nonaktif untuk selamanya. Selanjutnya Oliver Queen pun memindahkan tim Arrow-nya ke Pulau Starfish di masa sekarang. Di sanalah mereka pun bertemu kembali. Pertemuan keluarga telah menghadapi berbagai rintangan yang mereka hadapi. Roy Harper dan putrinya akhirnya bersatu kembali, dan Roy berjanji kepada putrinya tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka lagi. Di saat Connor bertanya apa yang harus mereka lakukan terhadap Waller dan topeng Sanctuary-nya, Oliver malah menjawab untuk masalah itu ya nanti saja untuk mereka bahas, karena di saat ini yang terpenting bagi mereka adalah mereka pantas mendapatkan liburan. Yang selanjutnya, tim Arrow berkumpul dan bersantai di pantai hingga nanti Green Lantern Hal Jordan akan datang menjemput mereka, dan cerita pun selesai.
Selanjutnya, art cerita terbaru untuk serial Green Arrow yang ada di era Dawn of DC kali ini akan mengungkapkan masalah apa nih yang dimaksud Oliver Queen mengenai Amanda Waller sehubungan dengan file Sanctuary yang akan diberikannya kepadanya. Karena si Oliver Queen mengabaikan topeng Sanctuary, memilih liburan untuk berkumpul dengan keluarga dan tim Arrow-nya. Nah, itulah dia ulasan cerita komik Green Arrow volume ke-7 edisi ke-12. Semoga kalian menyukai cerita ini. Silakan tulis komentar teman-teman di kolom komentar mengenai cerita ini dan berikan pendapat teman-teman cerita komik DC mana yang akan kita bahas. Kenalkan ya, nama aku Jimmy Brainstorming. Sekali lagi yang belum subscribe, ayo dukung channel tercinta kita ini menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Bye.